Dan kalau dipikir, karena memang dunia sangat banyak, termasuk kalian semua. Yes. Betul. Oke guys, Wow. kita akan promosikan dia hari ini. Wow. Dia adalah seorang Wonder Woman kita. Kita akan mengajari inspirasi karena dia. Kita akan promosikan dia hari ini. Wow. Husband Catherine Manolo. We want to know. 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 Oh, we want to know. Wow. Oke, sudah. Ya, saya bersyukur ya teman-teman. Saya bisa secepat ini juga jadi manajer itu semua. Ya dan seperti Bunda bilang gitu kan, kita itu kan udah di musim baru gitu ya. Jadi cara menjadi manajernya pun berarti memang harus dengan gaya di musim baru gitu. Harus percepatan gitu ya. Dan memang kan sebenarnya Bunda kan sudah ada juga lumayan juga menciptakan manajer-manajer. Tapi apa yang membedakan manajer di musim ini sama yang di musim dulu gitu kan? Jadi kita yang mau jadi manajer di musim ini gitu, Yes. harus orangnya kuat-kuat gitu. Jangan karena harus belajar dari pengalaman juga gitu kan. Orang yang jadi manajer itu ya orangnya memang harus kuat-kuat gitu. Setelah saya pikir-pikir apa dasarnya kuat jadi manajer itu gitu kan. Dan fondasinya itu yaitu 100 warung. 100 warung lagi. Jadi saya diuji juga kemarin gitu ya. Kemarin itu kan saya di lokasi lumayan jauh gitu ya. Dan sudah jam 6 malam hujan di sana. Barang yang mau saya pick up masih banyak, saya masih perlu menemui 17 warung lagi untuk 100 warung. Ada suara-suara di hati saya, udahlah balik aja gitu kan. Udah mau pesta besok promosi manajer gitu. Ada seperti itu di hati saya gitu ya. Tapi datang. Jadi dia suara itu dia menggoda-goda saya itu dengan ini udah hujan gitu kan. Udah barang pun di-pick up orang, udahlah balik aja gitu kan. Karena sebenarnya kemarin itu agak mempengaruhi apa saya lah, perasaan saya gitu lah. Tapi tetap saya nyalakan Telegram lah di situ supaya saya semangat lagi gitu ya. Tapi itulah suara-suara yang datang ke hati saya gitu kan. Tapi saya teringat lagi masakan udah sejauh ini saya konsisten 100 warung. Satu hari sebelum saya dipromosikan jadi manajer saya kasih 100 warung. Itu udah nggak benar lagi gitu kan. Dan ada juga di hati saya itu keadaan yang saya hadapi untuk 100 warung di hari-hari sebelumnya lebih berat daripada hari itu. Masakan saya hari itu hanya karena beberapa hal itu saya putuskan untuk tidak 100 warung gitu kan. Jadi pengalaman saudara di lapangan ketika mengerjakan 100 warung itu, ingatlah kondisi terparah saudara supaya saudara bisa 100 warung tapi saudara berhasil 100 warung. Itulah terus ingat supaya ketika datang godaan supaya nggak 100 warung, saudara itu udah nggak kena lagi gitu. Karena yang lebih berat dari ini aja udah melalui bisa 100
aja aku hanya karena kayak gini aku gak seratus suara gitu. Dan itulah apa namanya yang membuktikan saudaraku, kalau menurut saya gitu ya, yang membuktikan saudara nanti itu manajer yang kuat di SAG ini, yang konsisten 100 suara itu gitu. Ada juga di hati saya begini, karena kan saya gak mau kan di perusahaan ini terulang lagi ya, misalnya menjadi manajer tapi ya itulah lemah, gak kuat, gak merasa gak sanggup gitu. Saya berdoa kepada Tuhan, orang yang gak konsisten 100 warung terus dia jadi manajer. Itu doa saya. Saya berpikir kalau ada orang mau jadi manajer tapi dia gak konsisten 100 warung, gue salah kasih dia jadi manajer Tuhan. Itu yang saya pikirkan. Karena kita itu udah di musim baru gitu. Jadi kita itu mau memimpin itu ya memang harus kita dulu gitu loh. Kita dulu misalnya kuatnya dulu di kitanya dulu gitu, baru nanti bisa ke yang lainnya. Ya memang udah bilang kan yang mau jadi manajer saat ini bakal tetap di sini dulu gitu kan. Jadi kalau saya pikirkan kalau saya gak bisa proses 100 warung, misalnya saya diutus bunda keluar, ya udah pasti KO, udah pasti KO. Dan sia-sia terjadilah kejadian yang dulu manajer tapi nggak sanggup gitu kan. Jadi kita itu kalau saudara mau jadi manajer di perusahaan ini, misalnya saudara sudah menentukan bulannya atau apanya, konsistenkan dulu lah 100 orang, karena ini fondasinya di perusahaan ini. Mau hebat di lapangan, karena kan tentunya kita kan harus hebat juga ya di lapangan kan. Mau hebat di lapangan itu apa namanya mengkonsisten 100 warungnya itunya, baru kita apa namanya bisa hebat di lapangan itu gitu. Jadi ya itulah mantap. apa namanya itulah kalau dibilang cara saya jadi manajer, ya itu saya itu dengan saya 100 warung. Yes. Wah, mantap. Jalan yang tepuk tangan. Saya memang itu dari hati saya gitu. Yes. Gak ada maksud apapun. Memang coba lah konsisten 100 warung gitu ya. Karena itu fondasinya di perusahaan ini. Buat misalnya teman-teman kita yang baru gitu kan di sini kan. Juga gimana ya caranya? Bener kata Bang Panis tadi. Kalau mau jadi manajer ya tanya sama orang yang udah jadi manajer gitu kan. Gimana caranya supaya bisa jadi manajer? Kalau saudara tanya ke saya, ya caranya saya yaitu dengan 100 warung. Saya nggak mau satu hari pun nggak 100 warung, karena itu udah komitmen saya, saya malah lebih komitmen 100 warung daripada hal lainnya di hidup saya gitu ya. Pasti bisa lah saya kayak aduh semua bisa sih yang konsisten kayak gini. Tapi kalau 100 warung itu udah gimana ya, udah nggak bisa lagi lah, nggak 100 warung gitu ya. Jadi untuk bisa kita hebat di perusahaan ini gitu, yaitu 100 warung itu dulu kita konsisten, kita tegakkan di perusahaan ini gitu. Setiap hari kita bicarakan, setiap hari kita ajarkan, setiap hari kita tentunya kerjakan di lapangan gitu. Karena ya itulah cara saya tadi, saya gimana caranya supaya bisa jadi manajer. Dan selanjutnya tentunya visi saya yaitu menciptakan manajer-manajer. Ya, jadi karena udah musim baru memang harus percepatan lah. Biarlah di zaman sekarang ini gampang juga kita menciptakan manajer. Yes. Ya. Saya misalnya kepada guru saya gitu kan, bisa saya lebih banyak berkata-kata daripada mereka, ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Saya bilang promosi, saya menciptakan manajer bulan 6, saya menciptakan manajer bulan 9. Ya tapi jangan saya jodoh yang berkata-kata. Ya tapi memang itulah di hati saya gitu, bahwa di musim baru ini menciptakan manajer pun harus
gampang. juga. Yes. Yes, yes, yes. Mantap. Dan saudara pun pasti gampang juga menjadi manajer. Ya. Dan caranya apa? 100 warung. Harus kan juga berkata-kata itu. Ya. Iya ya. Saya pun Iya benar. Promo sebelum bulan ya 6. saya nggak ngerti lah ya. Tiba-tiba abang saya manajer jadi ke lapangan dari itu saya. Ya itulah mungkin. Karena saya berkata-kata gitu kan. Ya, Tuhan Jadi kalau bergerak. saya memang udah otomatis lah. Jadi manajer bulan 6, Ya. manajer bulan 7, bulan 9. 9. Wow. Juga berkata-kata gitu. Misalnya apa namanya? Membangat harus banyak berkata-kata. Iya. Gitu. Kalau tidak itu udahlah. Penyebab patung. Punya membantu. Saudara pasti menyembah di pikiran. Entah pikiran ke sini lah, warung yang ini lah, galak kali lah, atau warung yang ini, udah mau di close-nya lah, kita apa lah. Kalau diam, tapi kalau kita berkata-kata gitu, ya itu semua bisa tersingkir dari kepala kita ini. Jadi apa namanya, istilah itu kalau kita berkata-kata itu, kita itu selalu menjernihkan kepala gitu lah, dari pikiran-pikiran negatif itu. Jadi berkata-kata itu ya bilangin aja yang saudara mau, entah kayak mana pun bilangin aja kan nggak ada salah ya. Kalau misalnya nggak terjadi, ya udah nggak terjadi. Yang penting hati kita ini tuh apa namanya? Hati kita itu damai, tenang, sukacita. Gitu. Apalagi kan kalau ditanya gitu kan, gimana saya supaya bisa misalnya kuat di lapangan itu? Ya itu berkata-kata itu. Gitu. Bukannya saya nggak dapat tantangan, bukannya saya apalagi memikirkan banyak warung gitu ya. Yang 91. apa struggle saya. Karena saya begini supaya bisa cepat pulang. Tapi ya itulah. Gimana saya pun pulang ke lapangan. Saya rasa saya nggak pernah ya pulang ke lapangan dari lapangan ya. Nggak pernah saudara lihat saya letoy atau apa kayak gitu. Ya karena bisa latihan saya latihan menjaga perasaan saya gitu. Jadi itu juga mungkin pemimpin ya, kita apa namanya, Jangan bahas yang negatif. dengan diri kita ini kita hanya misalnya kayak Bunda gitu kan tentu gak pernah dia menularkan yang negatif gitu, menularkan yang negatif ke saya atau ke saudara kan gak mungkin. Saya mau berusaha seperti itu juga. Misalnya dari lapangan saya tidak atau muka saya kelihatan seperti apa gitu enggak, tapi saya tetap jaga. Tentunya itu gimana caranya ketika jalan pulang saya kayak berkata-kata. Itulah yang menjaga ketika saya pulang dari lapangan, apapun yang terjadi di lapangan itu nggak ada saya bawa ke rumah karena saya sudah banyak berkata-kata duluan di motor gitu kan. Saya hebat, saya luar biasa, saya magnet orang 100.000, orang 200.000, orang 300.000. Ya saya bilangin aja semua. Kenapa emangnya? Gitu kan, nggak bayar gitu. Jadi ya itulah kuncinya yang saya bilang itu ya 100 warung dan banyak berkata-kata gitu ya. Berkata-kata itu sangat penting gitu. Apalagi di perusahaan kita ini gitu. Dan benar juga menjaga pergaulan gitu. Pergaulan itu memang bisa merusak kebiasaan yang baik, bisa membangun kebiasaan yang baik gitu ya. Jadi tentu itulah paling utama itu apa namanya, menjaga pergaulan itu. Kalau udah ada orang yang negatif, langsung aja pergi jauh-jauh gitu. Karena pengalaman saya gitu ya, asal mencelotehnya orang ini gitu ya. Jadi saya cerita ke saudara saya gitu kan, aduh masukkan papan 100 ke warungku. Sebelumnya 75, tapi saya gak bilang lah sama pemilik warung ini kalau udah saya kasih 100, gimana nanti itu ya? Saya tanya sama saudara saya kami gitu, oh nggak apa-apanya itu katanya gitu. Tapi ada satu orang ini diceritakannya pengalamannya, aku di close dong gitu, dia bilang pemilik warung itu aku, penipu kamu ya, udah ambil aja warung kamu gini. Langsung lah perkataan dia itu bercokol di kepala saya selama seminggu. Itu padahal dia cuma celutok-celutoknya aja gitu, tapi itu tersimpan langsung di otak saya itu selama beberapa
Jangan. Padahal itu cuma kita, bukannya saya bergaul sama dia di dunia pun jauh, orangnya udah keluar ya, di dunia pun jauh, tapi langsung dia cerita begitu lah. Semangat tuh Jeng. Awalnya saya biasa aja memikirkan orang, tapi setelah dia cerita kayak gitu, memang itulah bahaya. Jadi saudara pun jangan juga cerita saudara yang negatif-negatif, gak usah malah diceritain gitu. Nah, jadi itulah harus kita jaga pergaulan kita. Memang kalau saya itu gak di close-nya saya ya, memang saya orang beruntung ya. Jadi harus jaga pergaulan. Yang di sini aja bisa negatif, apalagi yang di luar. Yang di sini aja bisa negatif, apalagi kalau pemilih warung ya, banyaklah omongannya. Warung kamu ini nggak laku kayak gitu. Ibu, ini langsung kali ibu, 1 hari udah habis cocok gitu kan. Jadi tetap jaga dan itulah jaga pergaulan saudara. Jadi kita di setelah warung baik berkata jaga pergaulan saudara. Ya udah. Ya itulah yang bisa saya bagikan kepada kita semua. Saya percaya kita semua itu orang-orang yang hebat, orang-orang yang berpasti percepatan. Kalau mau pasti bisa.